sebelumnya 160-an, pada tahun ini kami berada di angka 177 secara sah yang ada di Dapodik, dan bertambah satu kemarin ada siswa baru di bulan September itu menjadi 178 peserta didik. Kenapa kami tetap menerima? Karena kondisinya ternyata anak tersebut alasannya berpindah dari sekolah yang lama itu karena mengalami bullying seperti yang diceritakan oleh Bu Sakor tadi. Dia mengalami bullying dan dia sudah selama 2 minggu itu tidak berangkat ke sekolah. Karena itu ketika anak tersebut dirayu oleh orang tuanya mau pindah, kemudian meminta pindah ke kami langsung menerima. Begitu mendengar cerita tersebut, karena barangkali itu penting untuk anak itu, dia memang harus pindah. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, kami total guru ada 8 guru, semuanya ada 9, 1 kepala sekolah PNS, ASN, kemudian 2 guru ASN, guru kelas ASN, kemudian 1 guru ASN PAI, selebihnya adalah GTT. Sebenarnya kami kekurangan 1 guru, ada 1 kelas yang kosong. Kami kemarin sempat menerima tenaga honorer baru, namun alhamdulillah beliau diterima PPG dalam jabatan. Kalau nggak salah. Prajabat. Jadi yang mengharuskan beliau kuliah full. Jadi akhirnya dengan berat hati, walaupun beliau sudah dekat dengan anak-anak, tapi terpaksa harus meninggalkan sekolah. Selanjutnya untuk ijazah tenaga pendidikan di sekolah kami rata-rata sudah S1 semua, dan ada beberapa yang bahkan S2. 1 kepala sekolahnya dan 2 guru saya sudah berada di S2. Hasil capaian rapor pendidikan kami sebenarnya naik Bapak dan Ibu, namun demikian untuk kenaikannya itu belum mencapai di capaian yang terbaik. Ini adalah visi-misi dan tujuan sekolah kami. Visinya mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Misi sekolah dan tujuan sekolah sudah kami cantumkan. Kemudian ini adalah pelaksanaan RTL-nya. Saya untuk sosialisasi, kegiatannya adalah menginformasikan hasil kegiatan in-service learning 1, kemudian berkoordinasi dengan teman-teman mengenai kegiatan RTL dan RTK yang akan kami laksanakan. Selanjutnya adalah membentuk kepanitiaan untuk RTK. Dan ini adalah rencana tindak kebumen kami Bapak dan Ibu. Program kegiatan kami adalah in-house training pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru serta kemampuan literasi peserta didik. Ini indikator keberhasilannya. Kemudian langkah-langkahnya antara lain adalah persiapan pelaksanaan monet dan referensi. Sumber daya yang kami gunakan ada 2, sumber daya manusia dan non manusia. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan observasi dan angket. Kemudian ini adalah analisis hasil keterlaksanaan RTK kami, bahwa berdasarkan jenis monetnya mulai dari keterlaksanaan kegiatan RTK, kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah dan peningkatan kompetensi guru, semuanya hasilnya adalah baik. Kemudian selanjutnya kegiatan yang berikutnya adalah supervisi akademik berbasis coaching. Kami mengambil 2 guru, dan 2 guru ini adalah yang terpilih. Satunya Ibu Rita Sriwardani MPD, ini adalah guru kelas 1, kemudian Ibu Aulia Duina Anastasia SPD, ini adalah guru kelas 5. Untuk siklus pertama hasilnya baru mencapai cukup, kemudian Ibu Aulia juga sama. Dan hasil observasinya adalah bahwa intinya pembelajaran berdiferensiasinya belum terlalu terasa. Kemudian rencana tindak lanjut pada
hasil percakapan pasca observasi di siklus pertama ini adalah mereka akan membenahi modul ajar berdiferensiasi supaya lebih memudahkan dan lebih bermanfaat kepada anak. Selanjutnya, pada siklus kedua, mungkin karena modul ajarnya sudah sesuai, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah disesuaikan, jadi pembelajarannya juga hasilnya adalah naik. Namun demikian tetap kami memberikan saran bahwa apa yang sudah baik ini harus tetap dipertahankan. Kegiatan selanjutnya adalah telaah modul ajar berdiferensiasi. Untuk modul ajar yang kami gunakan adalah modul ajar yang digunakan pada saat pelaksanaan supervisi berbasis coaching. Untuk modul ajar berdiferensiasi 1, hasil telaahnya adalah 77,08 dengan hasil baik. Deskripsi hasil telaah modul ajarnya adalah salah satu kelemahan yang belum terdapat dalam modul ajar tersebut adalah dalam aspek kegiatan pembelajaran. Kemudian alternatif solusi yang diberikan adalah memperbaiki modul ajar pada bagian kegiatan pembelajaran, kemudian menambahkan instrumen perbaikan pengayaan, itu yang belum tersentuh. Sedangkan untuk modul ajar berdiferensiasi yang kedua, nilainya adalah 64,58, hampir sama dengan yang pertama. Ini juga sama untuk deskripsi hasilnya. Kemudian untuk yang ini ada tambahan media dan sumber belajarnya kurang. Sehingga alternatif solusinya adalah memperbaiki modul ajar, kemudian menambahkan instrumen penilaian dan menambahkan sumber dan media belajar. Berikutnya adalah pengkajian aspek manajerial. Yang pertama adalah KOSP. KOSP yang kami miliki, Bapak dan Ibu, visi, misi, dan tujuannya itu belum mencantumkan bagaimana untuk dievaluasi dan dirumuskan kembali. Jadi visi misinya itu long life, jadi panjang sekali ya. Jadi belum ada rencana ke sana, sehingga ini seharusnya dicantumkan dalam KOSP kami. Selanjutnya adalah RKS. Untuk RKS kami yang terdapat kesenjangan adalah yang pertama, tidak ada halaman pengesahan. Setahu saya biasanya kalau halaman pengesahan itu adalah untuk KOSP yang kemarin sudah kita kumpulkan kemudian ditandatangani oleh dinas. Tapi ini ternyata di instrumen yang kami peroleh itu ada halaman pengesahannya juga dalam RKS. Kemudian pendahuluannya juga belum memuat semua unsur yang ada dalam kondisi idealnya. 2 menit lagi. Kemudian selanjutnya adalah untuk RKS juga belum terdapat dalam RKS ini. Jadi karena RKS terpisah itu walaupun secara tersirat belum masuk dalam RKS. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, bukan yang terakhir, yang ketiga, kajian aspek manajerial adalah rapor pendidikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pada dasarnya rapor pendidikan milik SD Negeri Pemarang 1 itu adalah mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan sampai membuat rapornya itu hijau semua. Jadi beberapa masih ada yang di tahap sedang. Kalau di tahap sedang berarti kami masih punya PR untuk meningkatkan lagi sampai pada capaian yang lebih baik lagi. Dan terakhir adalah kajian aspek manajerial, monitoring dan evaluasi. Pada intinya kami melaksanakan evaluasi itu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut atau refleksi. Dan ini bab 4 simpulan dan saran. Untuk simpulan yang kami peroleh adalah RTK yang diselenggarakan di SD Negeri Pemarang 1 berdasarkan hasil analisis, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program, kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, serta hasil asesmen guru terhadap kemampuan literasi peserta didik dinyatakan berhasil. Kemudian kegiatan supervisi akademik berbasis coaching juga telah diketahui telah berhasil meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan telaah modul ajar yang dilaksanakan juga dapat meningkatkan kompetensi manajerial dan kompetensi guru sebagai dasar untuk merancang modul ajar berdiferensi yang sesuai.
Kemudian kegiatan pengajian pada aspek manajerial yang dilakukan juga dapat meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Sarannya Bapak dan Ibu, kepala sekolah perlu untuk selalu meningkatkan kompetensinya terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin satuan pendidikan. Kemudian penyusunan dokumen yang terkait program sekolah sebaiknya disusun bersama antara semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Kemudian kegiatan penguatan kompetensi dan manajerial kepala sekolah sebaiknya sering diadakan dan karena ini sangat baik untuk kita. Dan berikut Bapak dan Ibu adalah video yang saya buat. Peserta. Tadi Ibu ini mengangkat IHT tentang peningkatan literasi di PMM. Berarti guru-guru semuanya sudah membuka PMM semuanya ya paling tidak. Iya Pak. Itu sudah perkembangannya sampai sejauh mana? Sertifikat yang dimiliki PMM masih nyata. Iya. Izin menjawab Pak, untuk keterlaksanaan sendiri di PMM-nya awalnya saya memang mengangkat untuk kompetensi gurunya. Tapi begitu saya membuka PMM ternyata banyak sekali modul-modul yang harus kami pelajari karena setiap modul, setiap topik itu berapa modul nih Pak. Jadi ternyata banyak. Akhirnya kami mengerucut ke satu untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya dulu. Tapi ini rencananya akan kami lanjutkan Pak, nanti sampai ke peningkatan gurunya juga. Jadi banyak modul yang akan kami bahas juga. Untuk yang kemarin alhamdulillah setelah pelaksanaan ini modul ajarnya juga sudah disesuaikan karena dalam PMM untuk yang kami pelajari kemarin itu untuk aksi nyatanya adalah membuat perangkat ajarnya, modul ajarnya. Jadi alhamdulillah ini saya belum menanyakan lagi laporannya apakah ada yang sudah keluar sertifikatnya, karena biasanya itu sertifikat 1 sampai 2 minggu baru keluar itu Pak. Tapi alhamdulillah beberapa sudah membuat itu untuk aksi nyatanya. Oke, terima kasih. Cukup itu saja. Oke, teman-teman dan Pak Santo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.